Oke guys, kembali lagi di channel Belajar Farmasi Klinis. Di video kali ini kita akan belajar tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Tahun 2023 Undang-Undang Kesehatan kan sudah yang terbaru ya, tahun 2023. Kemudian di tahun 2024 ini muncul peraturan pemerintahnya. Ini menjelaskan lebih lengkap. Yang ditimbang atau yang dijelaskan lagi adalah pasal-pasal berikut ini ya. Banyak. Tetapi untuk video kali ini kita akan lebih spesifik belajar yang ada materi apoteknya ya. Apoteker langsung kita kontrol find saja karena ada 656 halaman ya apotek. Nah, di pasal 917 dijelaskan bahwa obat terdiri atas obat dengan resep dan obat tanpa resep. Obat dengan resep sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A merupakan obat yang hanya dapat diperoleh berdasarkan resep. Kemudian, obat dengan resep sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf A diserahkan oleh apoteker di fasilitas pelayanan kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, resep sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan permintaan dari tenaga medis kepada apoteker atau apoteker spesialistik baik dalam bentuk tertulis fisik maupun elektronik untuk menyediakan dan menyerahkan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan atau pangan olahan untuk keperluan medis atau khusus bagi pasien. Jadi pengertian resep yang terbaru ini ya berarti ya. Lanjut, obat dengan resep digolongkan menjadi obat keras, obat narkotik, dan obat psikotropik. Obat tanpa resep sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf B diperoleh dari fasilitas pelayanan kefarmasian atau fasilitas lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dan yang terakhir ini di pasal 917 ini obat tanpa resep digolongkan menjadi obat bebas dan obat bebas terbatas. Berarti yang endol, yang bundar hijau dan bundar biru untuk penandaannya ya. Lanjut di pasal 918 obat keras bagaimana dimaksud pasal 917 ayat 5 huruf A merupakan obat yang mempunyai resiko dalam penggunaannya, memiliki potensi penyalahgunaan dan atau diberikan dengan cara tertentu. Kita lihat pasal 917 ayat 5 yang dijelaskan bahwa obat dengan resep digolongkan menjadi ini obat keras, narkotik, dan psikotropika. Di mana pasal 918 menjelaskan bahwa obat-obat tersebut obat yang memiliki resiko dalam penggunaannya, memiliki potensi penyalahgunaan. Narkotika dan psikotropika sebagaimana dimaksud dalam pasal 917 ayat 5 huruf B dan C merupakan narkotika atau psikotropika dalam bentuk obat yang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Lanjut pasal 919 masih tentang obat ya. Untuk obat bebas sebagaimana dimaksud
pasal 917 merupakan obat dalam bentuk dan dosis yang aman, dapat diserahkan tanpa resep, dan dapat digunakan oleh masyarakat untuk mencegah, meringankan, atau mengobati gejala penyakit ringan. Kemudian obat bebas terbatas, sebagaimana dimaksud pasal 917, merupakan obat keras yang memiliki rasio khasiat keamanan yang digunakan untuk mengobati pengobatan sendiri, dapat diserahkan tanpa resep dan jumlah terbatas, dan disertai dengan peringatan penggunaan. Pasal 920 ini merupakan penggolongan obat ya. Kemudian dalam hal perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Menteri dapat menetapkan penggolongan obat dan atau melakukan perubahan penggolongan obat selain penggolongan sebagaimana dimaksud pada pasal 917. Lanjut di pasal 922 masih tentang obat ya. Obat keras, narkotika, dan psikotropika hanya dapat diserahkan oleh apoteker dan atau apoteker spesialis berdasarkan resep di fasilitas pelayanan kefarmasian. Obat keras tertentu dengan indikasi dan atau jumlah yang terbatas dapat diserahkan oleh apoteker dan atau apoteker spesialis tanpa resep. Jadi obat keras tertentu dengan indikasi dan atau jumlah yang terbatas, obat keras dalam jumlah terbatas ya, dapat diserahkan apoteker atau apoteker spesialistik tanpa resep. Lanjut, obat keras tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang dapat diserahkan tanpa resep dengan jumlah terbatas ini harus memenuhi kriteria yang dapat berupa yang pertama, obat yang digunakan untuk pengobatan swamedikasi. Jadi obat keras yang digunakan untuk swamedikasi bisa diserahkan tanpa resep, tetapi ya tadi ya dijelaskan di ayat 2 pasal 922 itu dalam jumlah terbatas. Kemudian yang kedua, obat untuk penyakit kronis pada resep ulangan. Contohnya pasien kronis obat diabetes mellitus ya, glimepiride, metformin, diphenhydramine itu bisa diberikan tanpa resep untuk penyakit kronis ya. Kemudian yang ketiga atau poin C, obat yang dapat diserahkan tanpa resep adalah obat topikal. Jadi ini adalah 3 obat yang bisa diserahkan tanpa resep. Yang pertama, kita ulangi lagi ya, obat yang digunakan untuk pengobatan swamedikasi, obat untuk penyakit kronis pada resep ulangan, dan obat topikal. Tetapi diingat ya, dalam jumlah yang terbatas. Obat keras tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disusun dalam daftar yang ditetapkan oleh Menteri. Jadi ada peraturan lanjutannya lagi ya ini. Dan daftar obat keras tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditinjau sesuai dengan perkembangan kebutuhan pelayanan kesehatan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk obat bebas dan obat bebas terbatas dapat digunakan untuk swamedikasi. Swamedikasi sebagaimana dimaksud merupakan penggunaan obat yang dilakukan secara mandiri untuk mengatasi keluhan atau gejala penyakit. Lanjut di pasal 924.
tentang pelayanan obat dengan resep dapat menggunakan resep elektronik. Pelayanan obat dengan resep sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus melalui sistem informasi kesehatan yang terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan nasional. Pelayanan resep dengan menggunakan resep elektronik sebagaimana dimaksud dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan telemedicine. Ini tentang resep elektronik. Penggolongan bahan alam. Bahkan bahan alam pun diatur di peraturan pemerintah ini ya. Bahan alam digolongkan menjadi jamu, obat herbal terstandar atau OHT, dan fitofarmaka, serta obat bahan alam lainnya. Jadi kalau sebelumnya obat tradisional itu dibagi menjadi jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka, sekarang di pasal 926 itu bukan obat tradisional terbagi menjadi tidak ya, tapi obat bahan alam. Ini penjelasannya tentang jamu. Wah, juga ada ya, jamu, obat herbal terstandar, serta fitofarmaka. Yang jadi tambahan adalah yang ini ya, obat bahan alam lainnya. Ini kita pelajari kalau jamu, OHT, fitofarmaka kan sudah umum ya. Untuk obat bahan alam lainnya ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 926 huruf D dapat berupa produk obat bahan alam ya jelasnya, inovasi baru, produk obat bahan alam impor, dan produk obat bahan alam lisensi sesuai dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Masuk ke bahan-bahan alam untuk pasal yang 930-an ini. Ya, nanti filenya saya taruh di link deskripsi ya. Siapa tahu ada teman-teman yang membutuhkan, bisa dibaca-baca. Karena di peraturan pemerintah ini menyeluruh ya, dari mulai pelayanan kesehatan sampai apotek itu diatur di sini. Baik, selesai sudah belajar kita kali ini. Kita ketemu di video berikutnya. Salam belajar farmasi klinis. Semangat belajar.